Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Direktorat Pelayanan Dasar OIKN bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur menggelar pelatihan sistem kewaspadaan dini dan respon terhadap penyakit potensial wabah. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petugas kesehatan dan sebagai langkah untuk mempersiapkan IKN dengan fasilitas kesehatan yang ada, sehingga petugas kesehatan di IKN memiliki kemampuan yang sama untuk melakukan pelaporan penyakit potensial wabah. Pelatihan ini melibatkan sejumlah pihak seperti dokter dan petugas surveillance dari puskesmas dan klinik di kawasan IKN. Ya, ini penting, jadi karena ada tren, mungkin kita ketahui ada peningkatan kasus DBD atau yang lain, leptos dan sebagainya, dan kita bisa deteksi dari awal dari pelaporan itu. Apabila kita belum tahu laporan, kita tidak bisa antisipasi atau melakukan intervensi. Makanya butuh pelaporan, di mana kasusnya, siapa yang kena, wilayahnya mana, baru kita bisa lakukan perencanaan dan untuk langkah selanjutnya intervensi yang apa yang harus dilakukan. Jadi sangat penting sekali langkah awal ini untuk mengetahui potensi masalah yang ada di mana. Jadi teman-teman dibeli pembekalan untuk belajar bagaimana menganalisis data, kemudian melakukan penyelidikan epidemiologi, dan langkah terakhirnya kan memang itu ternyata KLB dilakukan respon KLB untuk intervensi seperti itu. Pelatihan ini juga dapat terwujud melalui sinergi dan kolaborasi antara Direktorat Pelayanan Dasar OIKN bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ketua Tim Kerja Kesehatan Direktorat Pelayanan Dasar OIKN, Arnia, mengatakan mengingat saat ini merupakan masa peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan, sehingga perlu deteksi dini terhadap sejumlah penyakit yang dapat terjadi di IKN. Jadi masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan pastinya kita juga perlu mewaspadai juga penyakit-penyakit yang saat ini karena terjadi proses pembangunan terutama ISPA ya. Kemarin kami juga berkeliling ke klinik-klinik dan menanyakan kepada teman-teman tenaga kesehatan yang di sana kasus apa saja yang banyak terjadi dan memang masih diinfeksi saluran pernapasan akut seperti itu. Kami juga sudah melakukan beberapa kegiatan, contohnya seperti pembagian masker, kemudian juga untuk kegiatan-kegiatan surveillance ini untuk mengantisipasi peningkatnya kasus-kasus, kita juga sudah melaksanakan inspeksi juga, kemudian khususnya untuk kasus demam berdarah kita juga sudah menghimbau seluruh pekerja-pekerja untuk selalu menjaga lingkungannya agar selalu tetap bersih. Saat ini di kawasan IKN terdapat beberapa fasilitas kesehatan yang terdiri dari 9 puskesmas, 3 klinik yang beroperasi di HPK, 2 rumah sakit swasta yang beroperasi, dan 2 rumah sakit existing. Para petugas kesehatan diharapkan dapat langsung menerapkan kemampuan yang sudah diterima dalam pelatihan, sehingga dapat mendeteksi dini sejumlah penyakit yang berpotensi terjadi di IKN.